Lampung berangkatkan kloter terakhir jemaah haji. Selamat siang pemirsa, Tabi pun berjumpa lagi bersama kami dalam Lampung hari ini. Tentunya dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya, Kenaga Aprilaski, berikut berita selengkapnya. Mengawali informasi kita pada siang hari ini, narapidana kasus suap Karomani bersama dua rekannya M. Basri dan Heriandi dieksekusi dari rumah tahanan negara Waihui ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa oleh KPK pada Kamis kemarin. Setelah menjalani sidang vonis beberapa waktu lalu, Karomani bersama dua rekannya M. Basri dan Heriandi resmi dipindahkan dari rumah tahanan negara ke Lapas Rajabasa untuk menjalani masa tahanan sesuai dengan petikan putusan Mahkamah Agung. Karomani merupakan narapidana 10 tahun penjara kasus suap yang pernah menjabat sebagai Rektor Unila. Sedangkan Heriandi terpidana 4 tahun 6 bulan pernah menjabat Wakil Rektor 1 Unila, serta Muhammad Basri terpidana 4 tahun dan 6 bulan, merupakan mantan Ketua Senat Unila. Ketiga terpidana tiba di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa menggunakan mobil kendaraan terpisah dan masih mengenakan rompi tahanan KPK. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung Maizar mengatakan, Karomani dan dua terdakwa lainnya nantinya akan ditetapkan di kamar tahanan bergabung dengan warga binaan lainnya. Namun sebelumnya para terpidana akan menjalani masa penjara selama seminggu di ruang orientasi untuk pengenalan lingkungan. Hari ini suratnya sudah masuk tadi bahwa Karamoni CS yang 3 orang itu rencananya akan dipindahkan ke Lapas Rajabasa. Nanti ditempatin di mana, Pak? Ya seperti umumnya napi-napi lain. Biasanya kita setelah kita registrasi, ya administrasi sudah lengkap, kita masukkan ke pengenalan lingkungan atau admisi orientasi yang lebih dikenal dengan Mapenaling. Jadi sementara itu di situ sambil dia beradaptasi dengan kawan-kawannya di sini. Berapa lama Pak Mapenaling? Biasanya kita untuk paling lama 2 minggu, ya sambil lihat apa yang dirasakan kira-kira sudah cukup atau kurang. Kita untuk Mapenaling ini bisa 1 bulan. Karomani bersama M. Basri dan Heriandi ditetapkan sebagai terpidana setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 lalu. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan Haji 2023, kali ini kita akan membahasnya dalam Liputan Haji 2023. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, kloter terakhir jemaah haji Lampung telah diberangkatkan ke Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan demikian, panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi antara Lampung telah memberangkatkan 7.140 calon jemaah haji yang terbagi dalam 19 kloter. Sebanyak 89 orang yang tergabung dalam kloter 19 diberangkatkan ke Arab Saudi dan menjadi kloter terakhir keberangkatan calon jemaah haji asal Lampung yang akan menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo mengatakan, dari total jumlah jemaah haji yang berangkat, terdapat 13 jemaah haji yang batal berangkat menunaikan ibadah haji karena terkendala masalah kesehatan dan 1 diantaranya meninggal sebelum berangkat menuju asrama haji. Dari total jemaah yang diberangkatkan, Lampung mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi sebanyak 204 dan keberangkatannya tergabung dalam kloter 19.
Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga kesehatan supaya tidak ada kendala saat beribadah. Nah, oleh karena itu perlu saya laporkan bahwa jumlah kuota jamaah haji untuk Provinsi Lampung itu 7.050, itu ditambah 89 sudah berangkat semua, jadi itu ada 7.140 jamaah yang berangkat. Kemudian dari itu ada juga jumlah jamaah yang gagal berangkat, itu ada 13 orang. Gagal berangkat di sini mereka yang sudah masuk di manifest, pramanifest, tetapi nggak bisa masuk ke embarkasi. Itu ada 13 orang dengan rincian sudah masuk asrama 8 orang, yang sebelum masuk asrama 8 orang, yang sudah masuk asrama 5 orang. Gagal berangkatnya itu, yang gagal di rumah, ada gagal di asrama. Dari total 7.140 orang jemaah haji yang sudah diberangkatkan tahun ini, Lampung memiliki jemaah haji dengan resiko tinggi sebanyak 5.551 orang dan 3 diantaranya meninggal di Arab Saudi. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Kabar duka kembali datang dari Arab Saudi. Salah seorang calon haji asal Lampung menghembuskan nafas terakhir setelah menunaikan ibadah salat subuh pada Rabu dini hari waktu Arab Saudi. Almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Seorang calon haji bernama Sartinah Pawiro Sentono yang merupakan jemaah haji asal Lampung Tengah dan tergabung dalam kloter 12 ditemukan meninggal oleh teman sekamarnya setelah menunaikan ibadah salat subuh di kamar hotel. Berdasarkan keterangan Kemenak Provinsi Lampung, sebelum ditemukan meninggal, Sartinah masih beraktivitas seperti biasa, namun almarhumah memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo mengatakan jumlah jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi bertambah menjadi 3 orang. Kanwil Kemenak Provinsi Lampung juga akan melaksanakan proses ibadah haji dengan membadalkan haji untuk almarhumah Sartinah. Jemaah haji yang meninggal ya, dari Lampung sampai hari ini ada 3 orang ya yang Lampung yang sudah meninggal. Yang meninggal dunia itu ada 3 orang. Nah, ketiga-tiganya itu semuanya diduga dideteksi karena jantung gitu ya. Nah, kita oleh karena itu untuk yang meninggal itu yang meninggal sudah di tanah suci itu nanti akan dibadalkan, hajinya tetap dijalankan, dibadalkan oleh petugas, oleh pemerintah, biayanya diberikan oleh pemerintah. Kemudian untuk jamaah yang meninggal sudah masuk embarkasi itu nanti akan mendapatkan asuransi. Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji Lampung juga telah resmi memberangkatkan kloter terakhir jemaah haji asal Lampung. Untuk itu Kemenak meminta jemaah untuk menghemat tenaga agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, hampir seluruh jemaah haji asal Lampung sudah berada di Arab Saudi untuk menjalankan rangkaian kegiatan ibadah haji. Bagaimana kabar mereka? Mari kita simak video kiriman jemaah haji asal Tanggabus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar sahabat-sahabat dan keluarga di Indonesia? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kami alhamdulillah seluruh petugas dan jamaah yang ada di Mekah ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ketua Kloter Sundusiah dari JKG 19 ingin mengucapkan mohon dukungan doa bagi keluarga sekalian yang ada di Lampung agar pelaksanaan wukuf yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah nanti akan bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh rukun dan wajibnya bisa dilaksanakan dengan sempurna dan akhirnya menjadikan kami semua menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Untuk itu saya lagi mohon dukungan doa dari keluarga sekalian yang ada di Lampung. Dan doakan kami juga nanti akan kembali ke Lampung dengan keadaan yang selamat sampai bertemu dengan keluarga kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika
Pemirsa, informasi selanjutnya pasti akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Untuk mendapatkan siaran digital TV analog, gunakan set-top box dengan cara pasang perangkat set-top box, pasang kabel antena ke perangkat set-top box, pasang kabel audio-video ke perangkat TV analog, setting TV analog dengan cara tekan input pada remote, pilih AV 2, hidupkan set-top box, setting, pilih scan otomatis. Jika selesai, tutup dan Anda akan tergabung pada siaran TVRI Nasional, TVRI Lampung, TVRI 3, dan TVRI 4. Untuk setting TV digital, pilih tombol setting pada remote, pilih program, pilih pengaturan manual, pilih DTV, pilih kanal 33, pilih tambah, tunggu sampai pencarian selesai, lalu tutup. Saksikan World Surfing League WSL QS 5000 Krui Pro 2023 mulai tanggal 12 hingga 18 Juni 2023 pukul 9 pagi hingga 11 siang hanya di TVRI. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Lampung hari ini. Informasi selanjutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka pada pemilu tahun 2024 disambut positif bakal calon legislatif pemula. Sistem pemilu terbuka dinilai membuka peluang kompetisi pemilihan legislatif menjadi lebih merata untuk semua bacalek. Mahkamah Konstitusi resmi menetapkan pemilu tahun 2024 tetap menggunakan sistem lama yakni pemilu dengan proporsional terbuka. Sehingga dalam pemilihan legislatif dalam surat suara, masyarakat dapat melihat calon legislatif yang akan dipilih. Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis kemarin, salah seorang bakal calon legislatif menilai sistem pemilu terbuka sangat membantu bakal calon legislatif pemula untuk ikut berkompetisi dalam mendulang suara dan membuat semua caleg memiliki peluang yang sama. Dengan sistem proporsional terbuka, bacalek mengaku jadi lebih mudah menyusun strategi untuk mendulang suara. Kalau untuk pemula, ini menilai saya pribadi saya, itu pemula akan mudah, mungkin taruhlah sistem kompetisi, karena untuk membuka lah, katakanlah untuk membuka bahwasanya saya mencalonkan, itu besar harapannya lah, terutama seperti itu. Terus taruhlah kepingin tahu, kepingin memajukan daerah. Sistem pemilu proporsional terbuka juga disambut positif warga karena pemilih dapat lebih mengenal calon anggota legislatif dan bisa memilih calon diinginkan. Dengan adanya keputusan MK, sistem terbuka akan membawa dampak yang baik bagi wilayah terdekatnya, dan kebijakannya tentu mungkin lebih mengarah yang baik bagi masyarakat dan bagi pemilihnya. Sistem pemilu proporsional terbuka ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya MK menerima permohonan uji materi terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang pada akhirnya menolak gugatan tersebut. Alfian Dendral, TVRI Lampung melaporkan. Kader partai politik dan tokoh masyarakat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional pada pemilu 2024.
Mereka berharap sistem ini bisa menghasilkan demokrasi yang jujur dan adil. Peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diajukan oleh 6 pemohon kepada MK pada tanggal 14 November 2022 lalu. Namun pada amar putusan yang dibacakan 15 Juni 2023, Ketua Majelis Hakim menolak seluruh permohonan pemohon dan memutuskan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Menanggapi hal itu, Ketua Partai Gerindra Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Solihin mengatakan pemilu terbuka akan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon anggota legislatif tanpa melihat yang bersangkutan itu bagian dari kader partai politik atau bukan, maupun tanpa melihat nomor urut calon legislatif yang akan berkompetisi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk kami kader partai, kami sangat setuju. Karena akan memberikan peluang kepada kader-kader partai untuk menunjukkan kualitas dirinya masing-masing. Kelemahan sistem tertutup, karena dari beberapa dapil kemungkinan untuk 3 kursi itu berat. Jadi tidak memberi peluang untuk yang nomor di bawah 3, nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi kesempatan mereka tidak ada. Hal senada juga diungkapkan oleh Ramli yang merupakan seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Jabung. Menurutnya, pemilu terbuka akan menciptakan pemilihan umum yang lebih demokrasi, jujur, dan adil bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat yang memilih ataupun akan dipilih pada pemilu mendatang. Ramli meyakini pemilu yang dilaksanakan dengan cara yang baik akan menghasilkan para pemimpin yang baik, yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dan mau berjuang untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Karena orang yang mereka pilih adalah calon yang sudah mereka kenal latar belakangnya dan dekat dengan mereka. Dengan adanya pemilu terbuka, pemilu tersebut bisa dilaksanakan dengan jujur, adil, dan demokrasi. Di samping itu, dengan adanya pemilu terbuka, kami pun berharap akan melahirkan generasi-generasi ataupun pemimpin-pemimpin yang bisa amanah, yang bisa membawakan aspirasi masyarakat dan menjadikan Indonesia ini lebih maju lagi. Masyarakat dan kader partai politik berharap seluruh pihak bisa menerima keputusan MK tersebut, sehingga pesta demokrasi 5 tahunan ini bisa berjalan dengan aman dan tanpa gejolak. Warsito, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dengan putusan tersebut, maka pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Mengapa muncul wacana sistem pemilu tertutup pada pemilu 2024 dan bagaimana implikasinya? Untuk membahas hal tersebut, kami telah melalui Zoom dengan pengamat politik Bapak Roby Cahyadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Kenangan. Baik. Bagaimana tanggapan Bapak tentang putusan MK sistem pemilu tetap terbuka dan bagaimana kekuatan hukumnya? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan bahwa pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Keputusan ini menurut saya sangat tepat dan juga berkeadilan, karena sebagian besar masyarakat, baik itu dari partai politik maupun pemilih dan juga dari fraksi, itu tetap menginginkan sistem pemilihan tetap dengan menggunakan sistem terbuka. Dan ini menurut saya sangat tepat karena kalau berubah menjadi tertutup itu akan menjadi chaos yang sangat luar biasa, khususnya bagi penyelenggara, yaitu KPU. Karena ini sudah melalui jalur yang tertinggi, melalui Mahkamah Konstitusi, maka implikasinya sudah jelas, ini sudah berada pada final, ya, final putusan. Jadi selama Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu belum dirubah, maka penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 itu tetap memakai proporsional terbuka. Jadi ini sudah final, Mbak, tenang, tidak bisa dirubah lagi. Baik, Pak. Kemudian apa perbedaan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup? Oke, ya. Secara garis besar memang ada beberapa perbedaan proporsional terbuka dan tertutup. Yang pertama adalah kalau proporsional terbuka itu yang ikut
dalam pemilu itu adalah bakal calon legislatif yang dia mendaftar di partai politik. Kalau proporsional tertutup yang ikut pemilu itu adalah partai politik. Jadi yang menentukan siapa saja yang menjadi bakal calon itu adalah partai politik. Yang kedua perbedaannya kalau proporsional terbuka itu artinya bakal calon legislatif itu bisa menampilkan ide atau visi masing-masing, ya, apa keinginan mereka, apa program kerja yang mereka bisa sampaikan ke publik atau ke pemilih. Tapi kalau tertutup itu tidak bisa terlihat seperti itu karena yang menentukan calon adalah partai politik itu sendiri. Sehingga proporsional tertutup itu lebih mengoptimalkan peran partai politik. Jadi publik itu tidak bisa melihat siapa sih calon saya yang akan mewakili suara saya, karena semuanya nanti ditentukan oleh partai politik. Tapi kalau proporsional terbuka, peran partai politik itu tidak terlalu dominan, karena publik lebih melihat sosok calon yang akan mereka pilih. Jadi dari sisi perbedaan itu sebenarnya yang paling mendasar dan yang paling terlihat, Mbak Kenanga. Menurut Bapak, sistem pemilu manakah yang lebih berpotensi politik uang? Oke, baik, ini pertanyaannya menarik karena apapun sistem pemilu itu memiliki potensi untuk melakukan politik uang, karena politik uang itu kan berasal dari niat. Kalau proporsional terbuka, memang politik uang itu terjadi, ada namanya transaksional politik, itu terjadi antara para pemilih dengan para calon. Jadi pertarungannya ada di ranah pemilih dan juga di ranah para calon. Tetapi kalau proporsional tertutup, pertarungannya bukan ada di ranah pemilih, tapi pertarungannya ada di ranah bagaimana calon bisa mendapat nomor urut yang paling tinggi, nomor urut 1, nomor urut 2 dan 3. Itu pertarungannya politik uangnya terjadi antara calon dengan pengurus partai politik atau antara calon dengan para ketua-ketua partai politik. Nah, yang terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya proporsional terbuka juga peluang politik uangnya lebar, tapi dia zonanya lebih lebar. Tapi kalau proporsional tertutup, politik uang juga terjadi, tapi zonanya lebih sempit, hanya terjadi di kancah partai politik itu sendiri. Jadi dua-duanya berpeluang, Mbak Kenanga. Karena inama malu niat, jadi segala sesuatu itu berdasarkan niat. Jadi kalau niatnya mau politik uang itu semuanya pasti ada jalan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di pemilu 2024. Baik Pak, kemudian tahapan pemilu telah sampai pada verifikasi bacalek hingga 23 Juni mendatang. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan tahapan pemilu hingga saat ini? Ya, memang saat ini baru pada tahap bakal calon legislatif. Artinya partai politik harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan bakal calon legislatif juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan, terlebih lagi dalam Undang-Undang Pemilu ya, 7/2017 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Justru yang paling penting adalah saya ingin menyoroti tentang bagaimana peran pemilih di sini ya. Dalam hal ini pemilih dan juga masyarakat sipil harusnya mereka bisa melihat data siapa saja sih bakal calon legislatif yang akan muncul. Jangan-jangan nanti bakal calon legislatif yang muncul adalah orang-orang yang selama ini tidak diinginkan oleh publik atau tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya, Mbak Kenanga, misalnya ada salah satu calon yang dia mantan napi koruptor atau mantan napi narkoba atau dia bersentuhan dengan kasus hukum. Ternyata dia ikut mencalonkan diri. Ini kan ada suatu hal yang menurut saya salah di dalam partai politik. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diluruskan dan peran dari publik untuk melihat siapa sih bakal calon yang akan mereka pilih itu justru sangat penting. Karena kita tidak ingin membeli kucing dalam karung dalam pemilihan umum tahun 2024. Dan juga saya mungkin bisa menyarankan kepada seluruh partai politik, khususnya di Lampung dan juga penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik siapa saja bakal calon legislatif yang akan maju. Sehingga publik transparan, publik jelas, dan juga publik paham siapa yang akan mereka pilih. Mungkin itu Mbak Kenanga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Roby Cahyadi selaku pengamat politik dari Universitas Lampung atas informasinya yang luar biasa. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa, jika Anda memiliki rencana keluar rumah hari ini, pastikan Anda memiliki informasi terkait cuaca.
Berikut perakiraan cuaca hari ini Jumat 16 Juni 2023 yang akan disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar pemirsa dan sobat BMKG dimanapun berada? Kembali bersama kami BMKG Lampung yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Lampung pada hari ini Jumat 16 Juni 2023 bersama saya Dewi. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami pantau sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, namun adanya potensi hujan lebat disertai petir kilat dan angin kencang di wilayah Tulang Bawang dan Lampung Timur. Selanjutnya, pada siang hari kami menghimbau waspada adanya potensi hujan lebat disertai petir kilat dan angin kencang untuk seluruh wilayah Lampung. Berikutnya, pada malam hari seluruh wilayah Lampung diperkirakan adanya potensi hujan ringan hingga sedang. Dan untuk dini hari, kembali diperkirakan wilayah Lampung sebagian besar cerah berawan hingga berawan. Baiklah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG dimanapun berada. Tetap ikuti update informasi dari kami melalui kanal media sosial dan website www.lampung.bmkg.go.id. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap saksikan Lampung hari ini setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Senin sampai dengan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Kenanga Prilaski mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.